kan supaya itu nggak salah apa PKM harus dilakukan. Nah, yang harus diperhatikan dalam pembuatan somasi itu, pembuat somasi itu harus memuat latar belakang yang kuat dari dibuatnya suatu somasi. Jadi harus berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan opini, supaya poin-poin yang dicantumkan dalam surat somasi itu tidak gampang dipatahkan oleh pihak lawan. Terus yang kedua, somasi itu harus menyampaikan perintah atau teguran, misalnya kayak membayar ganti rugi, atau misalnya kayak konteks kasus ST Indonesia ini, tolong minta klarifikasi dan hapus tweetnya dalam jangka waktu 2 kali 24 jam tadi kan. Terus yang ketiga itu permintaannya itu harus jelas dan terang supaya di kemudian hari itu tidak timbul masalah. Terus yang keempat itu mengadakan ruang negosiasi, jadi antara pihak yang pemberi somasi sama yang penerima somasi itu ada win-win solution, jadi semuanya tuh baik, berakhir baik gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pengacara pengacara channel pecah. Jadi kami akan lagi-lagi membahas yang lagi viral-viral. Kami Pasti. hobi memang bahas yang lagi viral. Yang viral. Kurang keagum deh sebenarnya tuh. Asli, mana budak itu? Soalnya kan ini sudah banyak yang di TikTok viral kan, Di Instagram. Yaitu kasus somasi es Teh Indonesia. Nah, jadi PT Es Teh Indonesia Makmur itu melayangkan somasi kepada salah satu pemilik akun media sosial Twitter yang bernama @gandoy. Di mana dia tuh mengkritik salah satu produk minuman dari es teh itu yang bernama Chizu Red Velvet karena dia merasa itu terlalu manis. Katanya rasanya kayak gula 3 kg. Nah, cuitan dari akun @gandoy ini menuai banyak reaksi dari warganet Kak Bella. Ada yang mengingatkan bahwa cuitan tersebut tuh bisa dijerat dengan undang-undang ITE, tapi tidak banyak juga yang mendukung cuitan dari Twitter @gandoy ini. Nah, tweet dari @gandoy ini mendapatkan respon dari Twitter @st_indonesia di Twitter. Jadi dia tuh membalas tweet itu dengan kalimat seperti, "Halo Kak, terima kasih supportnya sehubungan dengan tweet tersebut, katanya sudah diterima oleh tim legal kami." Nah, tindak lanjut dari tim legal ST ini ialah mengirimkan somasi kepada akun @gandoy tadi Kak Bel. Nah, di mana somasi itu dilayangkan pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022. Jadi baru nih ini ya. Jadi Brian Michael. Nah, jadi Brian Michael selaku tim legal ST itu menyampaikan pada prinsipnya perusahaan selalu membuka pintu terhadap kritik dan saran dari konsumennya. Namun, perusahaan menyatakan keberatan dengan unggahan yang disampaikan Gandhi mengenai pernyataan atas rasa manis pada produk yang bersifat subjektif. Nah, Brian pun menambahkan bahwa cuitan dari akun @gandoy ini dapat menyebabkan pemberian informasi keliru dan atau menyesatkan kepada konsumen. Tapi tidak hanya itu Kak Belai, tapi Twitter @gandoy itu juga banyak mengandung kata-kata kebun binatang dan ungkapan yang tidak pantas lainnya. Nah, atas dasar hal tersebutlah, maka pihak ST melakukan somasi dan meminta agar Gandhi itu melakukan penghapusan unggahan dan merilis pernyataan klarifikasi, di mana dalam somasi tersebut PT ST itu memperingatkan dan menegur dengan keras kepada pemilik akun yang bernama @gandoy tadi untuk segera melakukan penghapusan klarifikasi pernyataan tweet pada akun Twitter pribadi milik @gandoy itu paling lambat 2 kali 24 jam sejak tanggal surat somasi tersebut dikeluarkan. Tapi sampai saat ini sudah ada klarifikasi dari @gandoy itu? Sudah diklarifikasi dan sudah dihapus, dan ini sudah minta maaf si Gandoy itu. Jadi kayak sudah selesai, clear masalahnya itu. Tapi masih warganet itu masih ribut masalah somasi ini, dibilang kayak nanti kita ini ya, ribut-ributnya nanti kita bahas di sini ya, Nat ya. Oke. Nah, jadi waktu kan pasti somasi. Ya kan wong awam tuh kan enggak bingung enggak ya apa sih somasi Apa itu? sih somasi? Nanti pasti kan. Siapa itu somasi kan? Nah, jadi ini kakak ngutip dari situs LSC BPHN. Jadi di situ tuh termuat kalau misalnya somasi itu adalah teguran dari berpiutang atau kreditur kepada si berhutang atau debitur agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan
isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Nah, somasi atau teguran atas dasar hukum dari somasi ini, Nat, kalau di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata ya. Jadi dinyatakan dalam pasal itu debitur dinyatakan lalai dengan surat atau dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Nah, tadi kan dibilang somasi itu berupa surat kan. Apa sih yang harus dimuat dalam suatu surat somasi itu, Nat? Jadi yang pertama itu harus memuat pihak yang dituju ya pasti kan. Mari kita buat somasi dekat Kosong orang yang ditujunya kan. gaib. Gaib. Yang kedua itu masalah yang disomasikan. Tindakan ingkar janji berupa penyerahan surat peringatan somasi itu kepada debitur merupakan langkah yang dapat diambil apabila terjadi prestasi kan. Nah, yang ketiga tuh adalah hal yang harus dituntut. Jadi kita memberikan apa maunya kita tuh apa? Nah, yang keempat tuh dasar tuntutannya. Dan yang terakhir tuh jangka waktu pemenuhan hal yang dituntut. Kalau yang di kasus ST Indonesia ini 2 kali 24 jam tadi kan. Nah, tadi kan kita sudah ngebahas hal-hal yang harus ada dalam somasi kan Kak Mela. Nah, itu kan dalam kita membuat surat somasi kan ada yang harus diperhatikan kan supaya itu nggak salah. Apa sih Kak Mela perhatikan? Nah, yang harus diperhatikan dalam pembuatan somasi itu, pembuat somasi itu harus memuat latar belakang yang kuat dari dibuatnya suatu somasi. Jadi harus berdasarkan kenyataan bukan berdasarkan opini, supaya poin-poin yang dicantumkan dalam surat somasi itu tidak gampang dipatahkan oleh pihak lawan. Terus yang kedua, somasi itu harus menyampaikan perintah atau teguran, misalnya kayak membayar ganti rugi, atau misalnya kayak konteks kasus ST Indonesia ini, tolong minta klarifikasi dan hapus tweetnya dalam jangka waktu 2 kali 24 jam tadi kan. Terus yang ketiga itu permintaannya itu harus jelas dan terang supaya di kemudian hari itu tidak timbul masalah. Terus yang keempat itu mengadakan ruang negosiasi, jadi antara pihak yang pemberi somasi sama yang penerima somasi itu ada win-win solution, jadi semuanya tuh baik, berakhir baik gitu loh. Jadi Nat ya, kalau misalnya menurut kakak dari kasus yang somasi ST Indonesia ini nih, kita bisa memetik pelajaran kalau misalnya kita mau mengkritik sesuatu itu seyogianya tuh menggunakan kata-kata yang pantas, caranya elok, bukan dengan menggunakan kata-kata kebun binatang, kata-kata yang pantas. Karena kakak lihat tweet itu kan, walaupun tweetnya sudah dihapuskan, tapi itu di screenshot orang terus disebarin viral masuk berita, emang kasar. Nah, kalau misalnya berdasarkan ketentuan pasal 4 huruf D Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen itu, dia tuh bahwa hak konsumen adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Tapi ya itu tadi kan, konsumen itu tidak boleh sembarangan memberikan penilaian yang istilahnya itu bisa menjatuhkan atau menghina suatu produk. Iya loh. Tapi memang minimal harus ada informasi gizinya kan? Iya memang kan? Dan itu udah ada. Nah, makanya ribut galau dokter-dokter itu. Dan juga untuk PTST ini kan setelah kejadian ini diharapkan untuk memberikan informasi Kak Belai. Maksudnya dalam pasal 7 huruf B yang menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Jadi ini kita ngelihat itu dari perspektif dua pihak ya, Nat, yang nge-tweet juga nggak bijak, yang ininya juga harus itu dia terus terang lah sama konsumennya, atau dia juga untung tuh karena konsumen gitu loh. Nah. Baiklah, mungkin itu dulu penjelasan dari kami berdua soal kasus somasi ST Indonesia viral ini. Gak bosan-bosan, kami selalu mengingatkan jangan lupa like, komen, subscribe. Kalau ada yang masih ingin tanyakan seperti biasa, tulis di kolom komentar atau DM ke Instagram Pengacara Channel, dan jangan lupa follow akun TikTok Pengacara Channel juga. Indonesia Negara Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.